Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya diberikan tugas ulangan akhir, yaitu membuat video. Di sini sudah diberi tiga soal yang materinya berbeda. Dan di sini saya akan menjelaskan video materi dan jawaban tersebut. Nah, pertama-tama saya berterima kasih kepada Bu Sekar dan kepada dosen matematika ekonomi lainnya yang sudah memberikan soal ini untuk UAS saya, dan semoga Ibu dan Bapak dosen kalian diberi kesehatan. Nah, sekarang saya akan masuk ke nomor 1. Nomor 1, di sini ada soal jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Kemudian berilah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih turunan itu. Nah, turunan merupakan proses menentukan suatu fungsi, yaitu seperti menentukan perubahan nilai Y terhadap perubahan variabel X yang mendekati 0. Konsep turunan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini saya memberi contoh yaitu P. Nah, P aksen sama dengan dP dalam kurung X per dX. Karena saya mengambil rumus du per dx. Nah, bagaimana jika diaplikasikan di ekonomi? Di sini saya memberi contoh untuk mengaplikasikan di ekonomi, yaitu terdapat perusahaan A merupakan perusahaan jasa. Perusahaan tersebut memiliki suatu fungsi, yaitu Pi sama dengan X kuadrat plus 4X plus 12. Tentukan keuntungan maksimum yang perusahaan tersebut dapat. Nah, di sini saya menyatakan dalam ratus ribu. Nah, di sini bisa dijawab. Kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui. Di sini di soal diketahui bahwa fungsi itu Pi sama dengan X kuadrat plus 4X plus 12. Nah, ini jika diturunkan, X kuadrat jika diturunkan jadi 2X, kemudian 4X diturunkan jadi 4, dan 12 diturunkan jadi 0. Nah, syarat Pi maksimum yaitu Pi aksen harus sama dengan 0. Kemudian kita tinggal menjabarkan yang fungsi yang sudah diturunkan tadi, 2x plus 4 sama dengan 0. Kemudian dikelompokkan 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2 yaitu jadi X itu 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan awal tadi. Jadi Pi sama dengan X kuadrat plus 4X plus 12. Nah, karena X-nya tadi sudah diketahui yaitu 2, jadi tinggal kita masukkan. Yaitu sama dengan 2 akar 2 plus 4 dikali 2 plus 12. 2 akar 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 12 ya 12. Jadi 4 ditambah 12. 4 ditambah 8 ditambah 12. Sama dengan 24. Nah, di sini karena perjanjian awal tadi saya hasilnya harus dinyatakan dalam 100.000. Jadi 24 ini harus kita nyatakan jadi 100.000. Jadi fungsi keuntungan memiliki nilai maksimum yaitu 240.000. Seperti itu. Selanjutnya saya melanjutkan ke nomor 2. Nah, di sini nomor 2 terdapat soal diketahui pada pabrik kaos Apollo terdapat mesin pencetak tekstil yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen dalam kurung T sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1. 100 juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Nah, di sini diberikan pertanyaan 2, yaitu A, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Dan yang B, hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Nah, di sini saya akan menjawab yang
A terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menjawab kedua soal ini, kita harus merubah R aksen tersebut menjadi R biasa. Nah, di sini diketahui R aksen dalam kurung T sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1. Nah, C dalam kurung T sama dengan 50. Nah, di sini T itu maksudnya tahun. Jadi 50T. Nah, R dalam kurung T sama dengan integral 4T plus 3 dibagi 4T kuadrat plus 6T plus 1 dt. Nah, habis itu diketahui integral 4T plus 3 dikali 4T kuadrat plus 6T plus 1 akar min 1 dt. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus du per dx. Di sini diketahui U sama dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1. Berarti du per dt di sini 8T plus 6. Kenapa 8T plus 6? Karena diketahui dari turunan dari 4T kuadrat plus 6T plus 1. Turunan dari 4T kuadrat sama dengan 8T. Turunan dari 6T sama dengan 6. Dan turunan dari 1 sama dengan 0. Maka di sini terdapat 8T plus 6. Lalu di sini dt berarti sama dengan du per 8T plus 6. Nah, jadi di sini diketahui RT sama dengan integral 4T plus 3 dikali U akar min 1 dt. Lalu integral 4T plus 3 dikali U akar min 1 dikali du per 8T plus 6. Nah, du per 8T plus 6 itu dari dt. Kemudian di sini diketahui integral setengah U akar min 1 du. Kenapa dapat setengah? Di sini ada pembagian antara 4T plus 3 dengan 8T plus 6. Jika dibagi ini dapat 1 dan 8T plus 6 ini dapat 2. Jadi kita mendapatkan setengah. Kemudian integralnya ditengahkan. Jadi setengahnya dikeluarkan. Jadi setengah integral U akar min 1 du. Dan di sini dapat setengah dikali ln U plus C. Dan jawabannya adalah setengah ln dari U itu adalah U-nya kan tadi diketahui 4T akar 2 plus 6T plus 1. Jadi di sini terdapat 4T kuadrat plus 6T plus 1 plus C. Nah, kemudian dari sudah tahu R dalam kurung T ini setengah ln 4T kuadrat plus 6T plus 1 plus C, kita bisa menjawab kedua soal yang tadi. Nah, yang kita bahas yang A terlebih dahulu, yaitu menanyakan tentang pendapatan selama 3 tahun. Nah, ini kenapa 3? Karena tadi dari awal kita sepakat bahwa T itu adalah tahun. Jadi T tahun, jadi kan ditanyakan ini 3 tahun. Maka di sini kita cantumkan 3. Jadi R dalam kurung 3 sama dengan rumus ini tadi yang sudah didapatkan setengah dikali ln 4 dikali 3 akar kuadrat plus 6 dikali 3 plus 1. Jadi dapat setengah ln 55. Nah, di sini dari setengah dikali ln 55 terdapat jawaban sama dengan 2,0036665925. Nah, di sini kita bulatkan ke ratusan juta. Jadi terdapat
200.366.659,25 rupiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang B, keuntungan selama 3 tahun. Nah, di sini dalam rumus keuntungan itu ada P sama dengan R dalam kurung 3 min C dalam kurung 3. Sebenarnya rumusnya itu adalah P sama dengan R dalam kurung T dikurang C dalam kurung T. Kenapa 3? Karena balik lagi yang ditanya itu 3 tahun. Dan kita sepakat bahwa T itu sama dengan tahun. Nah, di sini terdapat R dalam kurung 3 itu kan sudah dijelaskan tadi. Sudah dapat jawabannya yaitu 200.366.659,25 rupiah. Dikurangi dari C3. C3 tadi kan sebenarnya C dalam kurung T tadi itu 50 juta. Nah, 50 juta ini dikali 3. Jadi hasilnya yaitu 150 juta rupiah. Nah, setelah itu dikurangkan dari R ini dikurang C. Jadi 200.366.659,25 dikurang 150 juta, kita mendapatkan hasil yaitu 50.356.659,25 rupiah. Jadi di sini dapat kita simpulkan perusahaan dapat pendapatan selama 3 tahun yaitu sebesar 12.366.659,25 rupiah dan mendapat keuntungan selama 3 tahun sebesar 50.356.659,25 rupiah. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini nomor 3 diberikan soal yaitu diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara ekolan sebagai berikut. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama, Y sama dengan C plus I0 plus G. Yang kedua, ada C sama dengan A minus B dalam kurung Y minus P0 dengan A lebih besar dari 0 dan 0 lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari 1. Yang kemudian yang ketiga ada G sama dengan GY dengan 0 kurang dari G dan G sendiri kurang dari 1. Dengan menyatakan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran untuk konsumsi, G belanja pemerintah, I0 menyatakan investasi, T0 menyatakan pajak, kemudian A menyatakan autonomous consumption expenditure, B menyatakan marginal propensity to consume, dan yang terakhir G menyatakan berapa persen pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pemerintah. Di sini diberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang A, nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B. Dan yang kedua, jika diketahui I0 sama dengan 120 triliun rupiah dan A sama dengan 300 triliun rupiah, TO sama dengan 80 triliun rupiah, B sama dengan 2/5, dan G sama dengan 1/5. Tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan menggunakan metode atau aturan Cramer. Nah, di sini jawaban saya kita harus menyatakan yang diketahui. Di sini diketahui bahwa Y sama dengan C plus I0 plus G, C sama dengan A min B dalam kurung Y min T0 dengan A lebih dari 0 dan 0 kurang dari B dan B kurang dari 1. Kemudian G sama dengan GY dengan 0 kurang dari G dan G kurang dari 1. Di sini saya akan menjawab yang A. A nyatakan dalam bentuk
AX min B. AX sama dengan B. Di sini kita harus mencari Y dan C. Di sini Y sama dengan C plus I0 plus 6. Y sama dengan C min G sama dengan I0. Y dikurang C kurang G, Y sama dengan I0. Dan dapat kita simpulkan seperti ini. 1 min G, Y min C sama dengan I0. Dan kemudian yang C sama dengan A min B dalam kurung Y dikurang T0. Kemudian C sama dengan A min B, Y min B T0. Kemudian dapat disimpulkan bahwa B dikali Y plus C sama dengan A min B dikali T0. Nah, di sini kita masukkan ke dalam matriks. Di sini ada matriks nyatakan dalam kurung 1 min G, lalu min 1, lalu B, lalu 1. Matriks ini di A. Kemudian ada matriks Y dan C, ini di X, dan sama dengan I0 A plus B kali TO untuk matriks B. Jadi kesimpulannya AX sama dengan B ini seperti ini jawabannya. Kemudian yang B. Nah, yang B di sini seperti biasa kita harus menyatakan yang kita ketahui dulu deh soal. Di sini diketahui bahwa I0 sama dengan 120 triliun, A sama dengan 300, T0 sama dengan 800, B sama dengan 2,5, dan di sini saya desimalkan supaya lebih mudah untuk dihitung. Kemudian yang G sama dengan 1/5. Di sini jika didesimalkan menjadi 0,2. Lalu langkah selanjutnya kita harus tentukan titik keseimbangan menggunakan metode Cramer. Nah, di sini kita matrikskan lagi. Untuk yang pertama ini 1 min 0,2 yang dari 2,5 ini, kemudian min 1, kemudian 0,4 yang dari B ini, kemudian 1. Lalu matriks YC sama dengan 120 dari IO ini, lalu yang 300 ini dari A plus 0,4 plus B, A plus B dikali 80. Nah, kemudian dari 1 min 0,2 jadi 0,8, min 1 turun ke bawah jadi min 1, 0,4 turun ke bawah jadi 0,4, dan 1 jadi 1. Dan matriks YC sama saja, turun ke bawah jadi matriks YC juga. Kemudian 120 turun ke bawah jadi 120. Nah, dari 300 plus 0,4 dikali 80 menjadi 332. Nah, di sini kita mencari 3, yaitu dari nilai A, AY, dan AC. Di sini A terdapat 0,8 min 1, 0,4, 1. Sama dengan 0,8 dikali 1 perkalian silang dikurangi 0,4 dikali min 1. Di sini terdapat jawaban 1,2. Kemudian yang kedua yaitu AY. Di sini ada 120 min 1, 332, dan 1. Sama juga perkalian silang 120 dikali 1 dikurangi 332 dikali min 1. Di sini dapat 452. Kemudian yang terakhir AC, di sini ada 0,8, 120, 0,4, 332. Di sini perkalian silang berarti 0,8 dikali 332 dikurangi 0,4 dikali 120. Di sini dapat jawaban 217,6. Lalu kita dapat simpulkan Y dan C. Y sendiri sama dengan AY dibagi A. Berarti hasil dari AY
dibagi hasil dari A, yaitu 452 dibagi 1,2, sama dengan 376,66 triliun, dinyatakan dalam triliun. Kemudian yang C, yaitu hasil dari AC dibagi A. Hasil dari AC sendiri yaitu 217,6 dibagi hasil dari A sendiri itu 1,2. Di sini dapat 181,33 triliun, dinyatakan dalam triliun. Jadi dalam titik keseimbangan menggunakan metode Cramer ini, ya ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat Y dan C, yang Y sendiri dapat 376,66 triliun dan yang C yaitu 181,33 triliun. Demikian. Ya, demikian penjelasan mengenai 3 soal yang diberikan kepada Bapak dan Ibu dosen kepada saya untuk ulangan akhir Matematika Ekonomi 1. Maaf jika ada kurang dari penjelasan saya dan kata-kata yang kurang enak didengar. Saya pamit undur diri. Pergi ke kota Kediri, membeli buah kenari. Saya Muhammad Rizky, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.